Kamu dikasih berapa duit? Sebulan itu, waktu itu uang segitu pun dipil loh, kok nggak semua langsung jeger segitu, enggak. Setiap bulan kemarin kamu terima berapa duit sampai 2 tahun itu? Ya kadang ada 10 juta, ada 15 juta, ada 5 juta, kayak gitu. Enggak langsung dia jeger sekian ratus juta, enggak. Enggak, yang gua bilang kan kamu masih dapat jajan setiap bulan dari papanya sampai 2 tahun kan? Itu berapa yang kamu terima dan berapa yang kamu spend buat Bibi? Ya kayak 10 juta, kadang 20, ya ada juga yang 20 juta, ada juga. Tapi itu total ada nggak sampai 1,5 miliar selama 2 tahun? Wow. Ada nggak? Saya berani, makanya kalau saya emang ya masuk kepolisian, saya berani itu cek rekening saya. Kenapa? Makanya banyak yang mau donasi, Kak. Suka bilang, kok Cek bukan rekening Cece, kok Cek bukan rekening Cece. Nah, sekarang kejadian. Makanya saya berpikir untuk, ini kita amankan dulu BRI sama BNI saya. Pokoknya bank yang atas nama saya simpan. Tampang kakak sawang yang ancam Siti TKW soal uang, ikut antar adik ke Indonesia. Inilah buktinya. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Polemik Siti si TKW bawa pulang anak majikan yang disabilitas ke Indonesia kian rumit. Baru-baru ini, TKW Siti mengaku diancam oleh kakak sawang. Tampang kakak sawang pun diungkap Siti. Diberitakan sebelumnya, Siti adalah tenaga kerja wanita atau TKW Taiwan yang rela selama 4 tahun merawat anak majikan disabilitas di Indonesia tanpa gaji. Kisah Siti yang menyentuh hati se-Indonesia itu belakangan mendapat tanggapan dari warga Taiwan. Ia adalah teman dari mendiang ayahnya Sawang. Tanggapan tersebut disampaikan teman ayahnya Sawang kepada media Taiwan. Ternyata, kisah Siti telah viral di media Taiwan. Namun, berbeda dengan di tanah air. Media Taiwan justru tampak memojokkan Siti yang dengan heroiknya mengurus anak majikan disabilitas tanpa dibayar. Dalam narasi yang diungkap media Taiwan, Siti disebut sudah menerima 1,5 miliar rupiah dari mendiang ayahnya Sawang. Pemberitaan dari media Taiwan tersebut pertama kali diungkap Faisal Soh, aktivis sosial yang pertama kali memviralkan kisah Siti itu tampak murka kala membaca artikel dari media Taiwan. Benar-benar TVBS sampah. Mengutip pembicaraan dari Satpam teman almarhum, ngomong Siti menerima 3 juta NT atau 1, miliar rupiah sebagai uang perjanjian merawat Xiao Huang. Sebelumnya, kedua belah pihak telah mediasi, diberi uang 3 juta NT untuk bawa pulang Xiao Huang ke Indonesia dan merawat dia, tulis Faisal Soh. Dikutip pada Rabu, 7 Juni 2023. Tahu betul kisah Siti yang merawat Sawang dengan penuh perjuangan. Faisal Soh tak terima sang TKW difitnah. Terlebih diketahui Faisal Soh, Siti tidak pernah dikirimi uang miliaran dari majikannya di Taiwan. Uang dari mana? Bisa cek rekening Siti. Pernah ada uang masuk sebesar itu nggak? Nggak ada bukti, tidak meminta klarifikasi dari Siti. Media Taiwan ini seolah menggiring opini publik yang dianggap dapat menjatuhkan nama tenaga kerja Indonesia. Padahal mereka telah memiliki kontak Siti yang saya beri, ungkap Faisal Soh. Pasca diisukan miring oleh media Taiwan, Siti mengurai reaksi tak terduga. Tak tinggal diam, Siti malah membongkar sosok kakak Sawang. Ya, Siti akhirnya mengungkap tampang kakak Sawang bernama Long. Aksi Siti yang membeberkan penampakan Long itu rupanya beralasan. Sebab diakui Siti, ia sempat diancam Long gara-gara kisah Sawang viral. Bukannya merendam keegoisannya, Long yang acuh pada Sawang malah balik mengancam Siti. Long minta semua uang pemberian dari mendiang ayahnya atau ayah Sawang dikembalikan. Saya ancam, ya udah kalau kayak gini, saya kasih ke kedutaan untuk dipulangkan. Malah dia kakak Sawang balik ancam saya. Oke, balikin uang yang pernah papa kasih, balikin semua, kata Siti beberapa waktu lalu. Gusar dengan hal tersebut, Siti pun menunjukkan bukti bahwa dirinya tak hanya berduaan dengan Sawang saja saat pulang ke Indonesia. Melalui laman TikToknya, Siti menunjukkan bukti foto keterlibatan Long dalam mengantar Sawang. Terlihat dari foto, Long yang memegang paspor sedang berdiri di belakang kursi roda Sawang. Wanita tersebut mengenakan celana jeans dan pakaian berwarna biru dongker.
Nong terlihat menenteng tas besar berwarna biru, kendati tak terlihat jelas wajahnya. Long tampak memiliki alis tebal dan rambut hitam. Inilah bukti kalau saya bawa Titi ke Indonesia bersama kakaknya. Saya tidak berdua dengan Titi. Ya Allah, tak sengaja saya menemukan foto ini. Makasih yang udah selalu mendoakan saya dan Titi. Pungkas Titi. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang mengungkapkan telah mengirim petugas berkomunikasi dengan Siti atau Siti Aisyah, TKW asal Karawang, Jawa Barat tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang, Barlian Gunawan mengatakan, Sawang datang ke Indonesia pada 6 Juni 2019 dengan menggunakan bebas visa kunjungan atau BFK. Selama datang ke Indonesia, Sawang tidak pernah melakukan izin perpanjangan dalam keadaan overstay selama 3 tahun 10 bulan. Katanya, Selasa 6 Juni 2023. Idealnya, apabila telah overstay lebih dari 6 bulan, imigrasi akan mendeportasi dan memasukkannya ke dalam daftar cekal. Pihak imigrasi telah mengetahui mengenai perjalanan kisah hidup Siti Aisyah dan Sawang dari Siti dan pemberitaan. Dalam kasus ini, pihak imigrasi Karawang bakal mengedepankan asas kemanusiaan, melihat kondisi Sawang yang Down syndrome. Barlian juga menambahkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Taipei Economic and Trade Office atau TETO terkait keberadaan Sawang Indonesia. Tetapi kita masih menunggu hasil dari TETO, katanya. TETO akan mendatangi Siti Aisyah dan juga mencari keberadaan dari keluarga Sawang. Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Pengadilan Negeri Karawang dan Dirjen AHU untuk membahas persoalan ini, termasuk kemungkinan apakah Sawang bisa menjadi warga negara Indonesia dan tetap dirawat Siti Aisyah. Namun, juga ada solusi soal perawatan Sawang melalui langkah koordinasi tersebut. Barlian berharap ada solusi dari persoalan ini. Pantas Siti TKW tak takut lawan majikan. Isi wasiat ayah Sawang bocor, uang fantastis meski kurang. Pantas saja Siti TKW viral bawa anak majikan pulang tampak tak takut melawan bosnya. Siti TKW tampaknya tak takut melawan majikannya yang membuat anak itu. Xiao Huang alias Sawang, anak majikan Siti TKW saat bekerja di Taiwan itu, dibawa pulang oleh sang TKW ke Indonesia. Anak disabilitas tersebut dirawat oleh Siti dengan sepenuh hati. Meskipun Siti TKW juga harus banting tulang demi membesarkan anak bukan darah dagingnya itu. Belakangan terungkap dari mana keberanian Siti TKW itu membawa anak majikannya pulang ke Indonesia. Ternyata semua itu juga dipicu dengan harapan yang diberikan ayah Sawang. Anak disabilitas asal Taiwan bernama Sawang itu diberi wasiat terakhir sebelum ayahnya meninggal dunia. Setelah ayah Sawang meninggal dunia, kehidupan anak disabilitas itu semakin terpuruk.